Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya di dalam Alkitab, agar kita tidak mendasarkan iman kita kepada hal-hal yang lain, dan hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan manusia itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Orang-orang percaya sesungguhnya dipanggil Tuhan untuk memberikan pengaruh Kristus kepada orang-orang lain, bukan sebaliknya. Namun jika orang percaya tidak melekat kepada Kristus, maka orang percaya cenderung mengikuti lingkungannya. Bagaikan bunglon, ketika lingkungannya berwarna merah, maka dia memerah. Ketika lingkungannya berwarna biru, maka dia membiru. Ingatlah satu hal, bahwa kesadaran dan kesungguhan kita untuk memberikan pengaruh Kristus bagi orang lain, hal itu akan menjadi benteng yang teguh terhadap pengaruh-pengaruh dunia ini. Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubah oleh pembaruan budi kita. Dan pembaharuan budi itu dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, yang mendorong kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita membaca Ulangan pasal ke-13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Dan janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutup salahnya. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu. Dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengajar umat Tuhan bahwa mukjizat tidak selalu yang mengerjakannya ialah Tuhan. Sehingga umat Tuhan jangan terpengaruh semata-mata karena mukjizat. Juga ketika anggota keluarga mengajak mereka untuk menyimpang dari Tuhan, maka umat Tuhan janganlah terpengaruh. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, patokan iman yang kita ikuti sebagai orang percaya bukan berdasarkan mukjizat, bukan juga berdasarkan relasi, bukan juga berdasarkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang di sekitar kita, melainkan kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apabila tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Saudara, apa yang dikatakan Musa kepada umat Israel merupakan hal yang sangat krusial. Sebab Musa memberitahukan, jikalau ada nabi atau pemimpi yang menyampaikan suatu tanda atau mukjizat, dan tanda mukjizat itu terjadi, maka Musa memperingatkan mereka, jikalau nabi atau pemimpi itu mengajak umat Tuhan untuk tidak setia kepada Tuhan, maka Musa berkata, janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Saudara, dari sini kita belajar sesuatu bahwa tidak selalu mukjizat yang terjadi itu memang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita sebagai orang percaya menaruh iman kita kepada perkara-perkara yang seperti itu. Janganlah kita mengikuti orang-orang yang bisa melakukan mukjizat atau bisa bernubuat sesuatu dan itu terjadi. Dan janganlah kita terjerat olehnya. Yang menjadi patokan di dalam iman kita hanyalah firman Allah di dalam Alkitab. Atau kita juga jangan terpengaruh oleh karena iman kita didasarkan kepada relasi baik dengan orang lain. Dan itu diperintahkan oleh Musa. Janganlah anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapapun yang begitu dekat yang kau kasihi, itu menyimpangkan imanmu daripada Tuhan. Atau mungkin iman kita bisa menyimpang karena ada kebaikan-kebaikan dari orang lain. Sehingga kita mendasarkan iman kita kepada kebaikan-kebaikan orang lain tersebut dan mengikuti kepercayaan orang tersebut. Saudara, patokan iman kita adalah berdasarkan firman Allah di dalam Alkitab. Sebagai orang percaya, kita harus waspada. Ada kemungkinan bahwa orang-orang berbuat itu tidak mengajak kita kepada ilah-ilah lain, tetapi mereka mengajak kepada Yesus yang lain, kepada roh yang lain, kepada Injil yang lain, yaitu Yesus Kristus yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan Alkitab, oleh roh yang tidak sesuai apa yang dinyatakan Alkitab tentang Roh Kudus, atau kepada Injil yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Saudara, kita harus waspada, karena iblis itu begitu cerdik, begitu licik. Saudara, dia berusaha mengkecoh kita sehingga kita tidak lagi bisa melihat kebenaran itu. Saudara, iman percaya kita
tidak boleh didasarkan kepada mujizat yang dibuat orang. Tidak boleh berdasarkan apapun yang orang lain perbuat, termasuk kebaikan orang lain, termasuk juga relasi-relasi yang baik dengan kita. Iman itu hanya boleh dilandaskan kepada apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita di dalam Alkitab. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman dan firman itu terkait dengan erat. Iman yang kuat ketika kita kuat di dalam firman Tuhan. Iman kita menjadi lemah ketika kita lemah dalam firman Allah. Saudara, iman dan firman, saudara, tidak dapat dilepaskan. Ketika iman kita tidak sesuai dengan firman, maka iman kita adalah iman yang menyimpang dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, kita hidup di zaman akhir dengan berbagai model, berbagai penampakan, berbagai cara orang-orang akan mempengaruhi kita. Saudara, mari kita menyadarkan diri kita bahwa kita adalah saksi Kristus dan kita harus secara aktif memberitakan Dia dan hidup melekat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau tolong kami di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin buruk, semakin menyimpang. Biarlah Tuhan tolong kami sebagai orang Kristen, kami boleh menampakkan keindahan Kristus dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.